Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi tadi, kita diskusi. Apakah ada pertanyaan dari materi tersebut? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan berdiskusi. Silakan menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan. Ginjal manusia bentuknya seperti Biji kacang. ginjal terletak di dalam rongga perut, bagian belakang di sebelah kanan dan kiri tulang, sehingga sering disebut Buah pinggang. buah ping. Setiap ginjal panjangnya sekitar 6 sampai dengan 7 cm. Tebalnya ginjal 1,5 sampai 2,5 cm. 1,5 sampai dengan 2,5 cm. Ilham, panas ini di sini. Ilham panas ini di sini. Oh iya, nggak sekolah. Maksudnya biar adik tahu. Apa sebuah ginjal dipotong secara melintang maka akan tampak 3 lapisan. 3 lapis? Jadi kalau ginjalnya dipotong akan terdapat 3 lapisan. Bagian luar disebut apa? Korteks. Atau yang disebut kulit ginjal. Bagian bawahnya disebut apa ya? Medula atau sumsum ginjal dan di bagian dalam serupa rongga. Rongga yang disebut residensis atau rongga di Ginjal. Oke, selanjutnya medula sumsum ginjal tersusun atau atas saluran-saluran yang merupakan Merupakan kelanjutan badan membranchi dan saluran yang ada di bagian korteks. terus Pelvis renalis atau rongga ginjal berupa rongga yang berfungsi sebagai penampung untuk sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. ya berarti pelvis itu renalis atau rongga ginjal merupakan rongga yang berfungsi menampung urin sementara sebelum mengeluarkan melalui ureter untuk mengetahui bagian-bagian ginjal. Berarti sebelum urinnya menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Adik, fungsi ginjal. Adil, fungsi ginjal adalah Mengalir darah sehingga dihasilkan urin proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu fermentasi, dehidrasi, dan argumentasi. Fungsi ginjal adalah diulangi ya. Fungsi ginjal adalah menyaring darah sehingga dihasilkan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, dehidrasi, dan argumentasi. Oke, jelaskan fungsi filtrasi atau penyaringan. Jelaskan proses filtrasi atau penyaringan. Nanda.
Proses ini terjadi di glomerulus, cairan yang tersaring ditampung oleh simpanan gluon. Cairan tersebut mengandung urat, gluskos, air, ion-ion organik seperti natrium, kalium, kalsium, dan kolor. Dan darah dan protein tetap tinggal dalam kapiler darah karena tidak membuat pori-pori glomerulus, cairan yang tertampung di simpai Bowman disebut glomerular. Selama 24 jam, darah yang tersaring dapat mencapai 170 liter. dapat 170 liter selama 24 jam. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Jelaskan proses tentang Oke, jelaskan. Proses ini terjadi di tubulus konvolusius proximal. Reduksi adalah penerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Zat yang diserap kembali oleh gloksa. Zat yang diserap kembali adalah terus sedikit diserap kembali. Cara yang dihasilkan dari proses periodisasi disebut urin sekunder. Jadi dari hasil cairan yang dihasilkan dari proses periodisasi disebut urin sekunder. Sebutkan proses argumentasi atau pengumpulan. Nanda. Proses ini terjadi di tubulus konvolusi fisikal dan juga di seluruh pengumpulan. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga menyerapkan ion natrium. Masih terjadi penyerapan ion natrium, kolor dan urein. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urein sesungguhnya, kemudian disalurkan ke ginjal. Urin yang disebut urin yang sudah terbentuk dari terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui uretra. Terus kandungi dan uretra. Proses pengeluaran urin disebabkan oleh adanya Tekanan di dalam kandung kemih. tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain disebabkan oleh pengaruh saraf, juga adanya kontraksi Turut dan korban menggunakan kandung kemih. jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari adalah rata-rata 1 sampai 2 liter. tidak dapat berubah tergantung dari jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Urin yang normal berwarna bening hingga oranye yang pucat tanpa dapat urin panjang dan sedikit. Oke. Letak berubah pada dasarnya
Kita empedu terdiri atas dua komponen yaitu darah empedu dan zat warna empedu. oke. Urin adalah Urin adalah satu zat hasil perombakan protein. Karena zat ini beracun bagi tubuh maka harus dibuang keluar tubuh. Dari hati urin diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. jaringan kulit terdiri atas 3 lapisan. Sebutkan apa saja lapisan tersebut. Yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Epidermis, dermis, dan jaringan ikatan bawah kulit. Sebut. Epidermis tersusun oleh sejumlah lapisan sel yang terdiri atas 2 lapisan, yaitu sebutkan dua lapisan tersebut apa saja. Lapisan satu, lapisan Lapisan satu merupakan lapisan ekstremis paling luar. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf karena merupakan sel mati dan selalu melepas. Lapisan ini jelas sekali terlihat pada telapak tangan dan telapak kaki. Jadi lapisan tanduk itu disebut kulit luar yang tidak ada pembuluh darah dan tidak terdapat serabut saraf. Lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, sel-selnya mengandung pigmen melanin yang berperan menentukan warna kulit. Jadi kita tuh ada yang namanya menentukan warna kulit yang disebut lapisan dermis, merupakan lapisan kulit di bawah ini. Epidermis di lapisan ini terdapat beberapa jaringan. Berapa jaringan? Ada 4 jaringan. Oke, sebutkan 4 jaringan tersebut. Mita. Kelenjar keringat, 2 kelenjar minyak, Ini dijelaskan. Kelenjar keringat yang berfungsi untuk memasukkan keringat. Kelenjar keringat yang berfungsi untuk memasukkan keringat. Keringat tersebut Bermuara pada pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak guna menjaga rambut agar tidak kering. Kelenjar ini letaknya dekat akar rambut. Pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan termasuk akar rambut. 7 ujung saraf, yaitu ujung saraf, perasa, dan seraba. C itu jaringan ikat bawah kulit. Di bagian ini terdapat jaringan lemak adiposa. Fungsinya antara lain untuk penahanan suhu tubuh dan cadangan makanan. Adanya berbagai jaringan yang terdapat di dalamnya, maka kulit berfungsi sebagai berikut. Sebutkan fungsi kulit. Maka kulit dapat berfungsi sebagai